Cek, halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Citra, Dian, Kristabel. Selamat pagi, Apa Kak. kabar? Apa Pagi, Kak. kabarnya? Baik, Kak Bel. Oke, kita mulai ya sesi pada pagi hari ini. Saya sebelum mulai bahas materi, saya mau ke ini dulu, ke apa namanya, post-test ya. Jadi coba teman-teman yang belum bikin post-testnya. So if my team give you any instructions or information in the group, please pay attention karena mereka yang bertanggung jawab ya, saya tinggal eksekusi aja. Jadi misalnya di post-test yang modul 1.2, I think it's only Dian Puji sama Justina. Oh, udah ada tambahan nih, ada Kristabel juga, ada Citra juga. Oke, kita bahas ya. Jadi yang belum ngerjain you can go back to the link and di scroll up aja ya, dilihat instruksinya seperti apa. Kemarin kita udah bahas yang Dian Puji, which is very good. Kita udah bahas juga yang Justina. Jadi saya bilang sambil sekalian belajar menulis gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah punya IELTS, tapi nggak ada salahnya for us to always keep our writing skills maintained karena um, you know nanti kuliah pasti dipakai gitu ya. Kita lihat yang Kristabel. Kristabel, to obtain a scholarship doesn't only provide financial benefits, rather it opens the door to opportunities. Ada Kristabel kan ya? Boleh tolong baca Kristabel. Udah ya, udah dibahas ya Kristabel ya? Udah. Warnanya aja udah merah ya. Udah dibahas, kita ke Citra. Iya, yang Udah ini ya? udah, Kak. Yes, thank you. Citra, boleh dibaca, Cit. Oke, Kak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Mantap. Ah, ya. Um, so I believe that scholarship offer far more than just financial support. They bring valuable opportunities that can shape both my personal growth and professional development. My primary goal has always been to contribute to society through the field of dentistry, and I remain committed to that aim. One important benefit is the chance to collaborate with internationally recognized experts. Such experience will not only strengthen my knowledge in oral health and pathology, but also expand my professional network. This connection can later support my research initiatives in Indonesia, where international collaborations is essential to adapt global advance to local healthcare needs. Equally important is the exposure to diverse academic and cultural setting. Interacting with peers from different backgrounds will challenge me to adapt, communicate more effectively, and appreciate multiple perspectives. This process will strengthen my personal resilience and broaden my outlook, qualities that are vital for both professional development and meaningful service to the community. Thank you. Waktu awal-awal tim saya kebanyakan ini ya, 200 sampai Iya, 250 kata. ya Itu udah banyak banget. kayak, Banyak iya banget, udah Kak, kayak jujur. esai IELTS ya. Nggak apa-apa, itu dia masih belum mengerti gitu. Saya bilang, mendingan karakter aja deh, saya bilang gitu ya. Udah semua Jadi gue agak udah, ngulang-ngulang dikit. iya, rating tas 2 ya. Makanya kalau nggak dikasih skip gitu, yang paling oke cuman yang atas nih, yang ada enternya gitu kan. Tiap paragraf Hmm. beda gitu. Kalau nggak orang udah puyeng semua. Ya, saya bilang ada kata kunci yang kita bisa highlight di sini. Di sini adalah personal growth, professional development, kemudian in dentistry, mentionnya lebih spesifik, kemudian collaborate internationally experts, kemudian in oral health and pathology, ini regarding professional, and then professional network, kemudian collaboration is essential to adapt global advance, locally healthcare needs, ya, kemudian wait, diverse interacting with peers from different background will challenge me to adapt, communicate more effectively, juga kata kunciannya. Kemudian nih, this one ya, appreciate multiple perspective, and then this process will strengthen ya, resilience, ini yang personalnya, broaden my outlook, qualities that vital.
Oke, thank you. Ya, terima kasih. Intinya yang penting teman-teman tuh tahu gimana caranya memahami pertanyaan, ya. Karena ini yang bikin orang IELTS-nya ratingnya nggak dapat 6 itu karena tidak memahami pertanyaan, ya. Kita kadang berfokus kepada kata kunci instead of pertanyaan. Pertanyaannya kan dia bilang describe. Describe itu harus menggambarkan dengan detail, ya, yang bisa dicerna sama kadang suka ada yang tanya, "Bedanya describe sama explain apa, Miss?" Ya, kalau describe tuh yang bisa dicerna, yang bisa dirasakan sama indera, mata, hidung, gitu-gitu. Jadi detail penggambarannya, ya. How this extra, ya bagaimana caranya? Ya, jadi kalau bagaimana itu pertama-tama saya akan membuka pemikiran saya. Lalu berikutnya pemikiran ini akan diikuti dengan banyaknya atau luasnya network. Kemudian kayak gitu. Ya, jadi itu bagaimana tuh begitu cara menjawabnya, ya. Dengan adanya keuntungan-keuntungan ini, can impact your personal and professional future. Misalnya nanti saat lagi kembali ke, dunia profesional, saya bisa lebih menerima pendapat yang majemuk. Saya bisa lebih mempertimbangkan, sebuah keputusan didasarkan kepada bukan cuman yang substansial, tapi juga didasarkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan background seseorang, gitu ya. Kita kan semakin kita banyak berinteraksi dengan orang, kita semakin jadi, apa ya, semakin jadi bertambah gitu ya, pemahaman kita tentang karakter orang yang beda-beda, oke. Kita pindah ke yang kedua, post test 1.3. Kita lihat siapa yang sudah mengerjakan. Answer these questions in sekarang udah diganti jadi 500 character. 500 character itu paling berapa ya, paling sekitar 30 sampai 50 kata aja, oke. The module emphasizes the importance of knowing your why before starting a scholarship journey. Ya, jadi kalau suka pada men-skip kelas-kelas di awal ini sayang banget kalau maunya langsung one on one ya teman-teman, karena ini tuh justru yang dalamnya nih menurut saya. Ini mata kuliah wajib ya. Reflect on your own motivation, both intrinsic and extrinsic. How can identifying how can identifying your why help you? Lagi-lagi, bagaimana mengidentifikasi why kamu itu bisa membantu kamu focused and resilient throughout the challenges of studying abroad. Ya, jadi gimana dengan kita nulisin why itu kita akhirnya jadi bisa fokus and resilient dan tetap semangat, gigih, pantang menyerah. Ya, throughout the challenges of studying abroad. Bagaimana ceritain? Kita coba mendengar please Tabel. Could you please read out loud? Oke, sebelumnya sorry kalau patah-patah Kak, soalnya masih di luar nih, jadi koneksinya nggak jelek nih. It's okay. Aku bisa dengar dengan jelas. I strive to grow each day, inspired by my mother's resilience in pursuing scholarships worldwide. Her perseverance showed me that education opens doors beyond personal achievement. Following her example, I aim to study abroad, gaining diverse perspectives and meeting people from all walks of life. A scholarship would make this possible, helping me grow into an insightful person, able to connect cultures and contribute meaningfully to society. Thank you, Christabel. Kita baca kata kuncinya. Ya. Dia bilang, I strive to grow each day inspired by my mother's resilience in pursuing scholarship worldwide. Mamanya Christabel ini keren banget ya. Jurnalis kawakan dari masih mengandung Christabel katanya. Mau beasiswa, bayangin. Sekarang Christabel udah SMA tuh, kelas 12. Ya, itu kadang kita kalau mimpi tuh ya akhirnya terus dipupuk ya. Makanya saya kadang suka selalu bingung kalau ada yang kayak, "Ya Mbak, tapi saya udah gini, saya udah gitu." Menurut saya sih kalau mimpi sih bisa dikejar terus sih. Gitu ya sebenarnya jangan jadikan halangan apapun. Cuma memang perlu ke-pending aja kan, the right time will come on the right way gitu ya. Kemudian bagaimana perseverance-nya ibunya show that education opens door beyond personal achievement. Oke, bagaimana ya? Contoh mengikuti beliau, I aim to study abroad, gaining diverse perspective and meeting people from all walks of life. Oke. Nah, dengan beasiswa bisa make it this possible, helping me grow into an insightful person, able to connect culture and contribute meaningfully to society. Ya, jadi
look up to her mother's perseverance, to her mother's resilience, affect her perspective as well. Ya, and then scholarship can enable it. Oke, jadi itu pertanyaannya ya. Jadi gimana why kita itu bisa bikin kita jadi stay persistent, bisa stay resilient, bisa stay focused. Oke, kita lanjut ke Citra. Could you please read out loud, Cit? Iya, sebenarnya sama sih Kak sama yang tadi aku jelaskan. Soalnya Mm-mm, ini emang lebih ingin fokus di bidang ini gitu. Jadi, mm-mm, my why comes from deep desire to grow as a person and as a dentist, improving oral health, dan memang sudah dari SI-ku juga, particularly developing early detection method for oral disease, gitu. mm. Terus, ya studying abroad itu emang, extrinsic-nya itu harapannya bisa strengthen my expertise and connect with global networks tadi karena sangat helpful di tujuan awalku untuk, develop oral health and oral early detections method for oral disease ini. So this clear purpose will guide me to stay focused and resilient despite the challenges of living and studying overseas. Oke, thank you, Cit. Ya, kalau Citra ini lebih ke alasan profesional gitu ya. Iya, iya Ya, itu, jadi heeh. nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, teman-teman. Kemarin tuh di 1.2 and 3 I think saya jelasin hal-hal yang sifatnya itu bisa, you know, bikin kita untuk terus berjuang. Karena saya sempat bilang, kadang kalau nggak ada yang intrinsic factor atau yang pain point bukan yang reward gitu ya, itu kita gampang nyerah tuh. Kayak, "Ah udahlah," gitu ya, "nggak usah lah kali ya," gitu. Kalau gagal sekali kayak, "Udahlah kayaknya nyerah aja lah, udah mending kerja aja deh," gitu misalnya gitu ya, "mending Mhm, fokus aja deh kerja," gitu ya. Tapi karena ada intrinsic factor yang mau dibawa nih, misalnya, eee, misal gitu ya, si oral disease ini, sering kan kita dengar ya orang ahli kanker atau ahli apalah karena dulu ibunya meninggal kanker kayak gitu-gitu kan, sering kan kita mmm, dengar gitu ya. Nah itu kalau bisa you find ya mhm, you find your own, pain point atau your own intrinsic karena itu yang bikin keep going menurut ah, saya. Mhm. oke, Ya jadi ya, saya sering banget ngajar-ngajar biasanya tuh, kalau yang tugas belajar dari kantor gitu ya atau yang dosen yang harus S3 tuh, sering banget kalau ditanya why tuh bingung, kayak, "Ya aku soalnya disuruh Miss sama kantor," kayak, "Lah kok mana disuruh?" gitu ya. Iya, yang pegawai-pegawai BUMN gitu kan ya. "Aku emang udah waktunya belajar soalnya." Lah itu nggak bakal bikin kita lulus kalau jawabannya begitu, gitu. Ya oke, jadi, the biggest why itu penting sekali. Ya baik itu yang secara profesional maupun yang, personal. Yang profesional tentunya bisa ditulis di esai kayak gini, tapi kalau mhm, yang personal tuh jatuhnya lebih buat bahan supaya kita jalan terus gitu, mhm, gitu oke, ya. ya, Jadi terima baik, kasih banyak Cit, ya karena iya, Citra mungkin udah berfokusnya pada udah dapat iya, LOE soalnya gitu kan ya, jadi udah mau berangkat ya. It's okay, nggak apa-apa ya. Tapi pastiin ada mhm, something yang you find your why itu supaya yang intrinsik sama yang ekstrinsik itu supaya itu kita keep going sih sebenarnya. Kalau ekstrinsik mah itu nggak usah diomong ya, masalah mhm, karir, masalah nantinya tuh bergaul secara profesional itu udah nggak usah diomong emang betul kalau kita sekolah pasti keluar dapat ya? itu iya itu orang orang keluar tuh pokoknya menurut saya sih hidupnya tuh lebih berwarna begitu ya. Nah, yang intrinsik tuh kadang, tapi di sini tanya dua-duanya, jadi it's okay. Ya, you have to answer intrinsic and extrinsic. Yang lain yang belum ditunggu ya, biar kita bisa lihat, apa jawabannya. Nana, Nana tuh siapa ya? Nana udah submit nih, 2 minutes ago. Saya Justina Kak, kali ya? iya Oh, iya. I see. Oke, boleh dibaca? Oke Kak. My Mhm. wife is inspired by my father, a devoted government officer who taught me integrity and service. Intrinsically, I seek growth and resilience through research abroad. Extrinsically, I aim to strengthen BPOM's role as a regulator, improving cosmetic safety and protecting public health. Remembering this keeps me focused and resilient, knowing its challenge is part of my mission to honor his legacy and shape stronger regulations. Nah, oke. Ya, kita balik lagi, kita pertanyakan how can help.
How can identifying your why help you to stay focused? Nah, ini ya terinspirasi dari by my father, a devoted government officer who taught me integrity and service. Ya, sehingga you wanted to be like him as well because you also work in the government sector. Yeah, intrinsically, I seek growth and resilience through research abroad. Okay. Extrinsically, I aim to strengthen BPOM's role as the regulator, improving cosmetic safety and protecting public health. Remembering this keeps me focused and resilient. Jadi kalau kita lagi lemah nanti teman-teman, karena nggak mungkin tuh proses belajar di luar nanti kita enak-enak aja. Jujur aja saya akuin stres akademia itu nyata ya. Jadi kalau kita punya ini tuh akhirnya we can really keep going. Ayo ingat lagi kita tujuannya mau ngapain ke sini gitu ya. Jadi itu yang bikin bertahan. Akhirnya lulus sampai garis finish. Knowing each challenge is part of my mission and honor his legacy and shape stronger to honor his legacy ya and shape stronger regulations. Jadi ada dua faktornya ayah sama institusinya. Very good. Oke. Okay. Sampai sini ada dulu yang mau dikaji tentang 1.1, 1.2, 1.3 karena kita akan masuk 1.4. Nggak ada? All good? Ya, yang langsung mau booking one-on-one silakan boleh ke tim saya. Kalau misalnya ada hal yang urgent yang harus ditanyakan, yang harus didiskusikan sangat dalam begitu ya. Dalam waktu more or less sejam, boleh ya. Apa namanya? Tapi kita ini memang tujuannya membuat sesi ini tuh untuk pelan-pelan begitu. Ya, pelan-pelan kita bahas satu persatu, kita kulitin satu persatu sampai teman-teman akhirnya ngerti dan bisa kita lepas akhirnya mau apply apa aja itu nggak masalah. Mau apply beasiswa A kek, B kek, C kek gitu ya. So you have done any issue there. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke materi. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada, kita lanjut ya. Modul yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang various type of scholarship. Sayang sekali orang hanya tahu tentang LPDP, hanya tahu tentang chevening ya, padahal there are thousands of scholarships out there. Kemarin setelah mengetahui konsep yang 1.2 ya kayaknya ya, memahami konsep tentang why you have to apply for scholarship, kenapa kita harus apply, ya asal muasalnya karena masalah uang, ya ketimpangan antara kaum bangsawan dengan kaum lower class and middle class gitu. Sedangkan kaum middle class dan lower class tuh kadang terciptanya tuh pinter-pinter gitu ya. Sehingga adalah yang namanya scholarship. Ya. Berawal dari situ, berangkat dari situ kita kemudian akhirnya tahu bahwa scholarship is all about right. Ya, adalah hak sebetulnya. Dan nggak ada urusan sama siapa yang punya akses, tapi lebih kepada siapa yang mau memperjuangkannya. Itu di modul 1.2 begitu ya. Sekarang kita ke 1.4, various type of scholarships. Berangkat dari sini dulu. Dari sini kita sekarang perjalanan kita masih jauh perjalanan ya, masih panjang. Oke, kita ada di sini. Kemudian sekarang 1.1 13 September. Besok ya ngomongin vision. Oke. Oh, besok ya. Ya kayaknya ini dibuat supaya ini sih. Supaya apa namanya? Pas sama waktunya ya mau submit kan 7 Oktober ada chevening ya. Jadi ini kayaknya dibuat memang sedemikian hingga karena saya bawel banget masalah timeline nih. Dicek kalender gitu ya. Jadi itu ya jadi besok kita ngomongin mindset, definition, clear vision and mindset. Kita akan ada 5 outline hari ini, definisi, tipe beasiswa, beasiswa dari Indonesia, beasiswa kalender, beasiswa yang harus direview sebelum apply beasiswa. Oke. Ini kemarin ya, ini tim Transformin yang bikin. Dulu saya sama founder ada 2 yang lainnya ya, sekarang sudah mundur. Kita berkesimpulan bahwa scholarship is an investment given by an organization for the potential contribution and positive impact recipients could pay in return, aligned with an organizational vision. Ya, jadi itu adalah sebuah investasi.
Jadi kalau investasi itu memang betul bisa berdampak, bisa enggak. Ya, jadi bisa berhasil, bisa gagal. Namanya investasi, ya. Tapi karena sudah didesain sedemikian hingga maka dampak gagalnya akan sangat sedikit. Tapi jangan heran kalau lihat orang pulang dari luar gitu-gitu aja. Memang betul. Memang ada yang nggak ada yang nggak berdampak. Ya karena mereka ini tidak melewati proses the why, the how. Ya sehingga segalanya taken for granted. Kemudian pulang ya udah gitu aja. Ya makanya itu dihindari sekali teman-teman ya. Karena sayang banget kita udah jauh-jauh nyebrang benua, nyebrangin samudra ya kalau em, kita nggak betul-betul bisa mengimani atau bisa memaknai gitu ya, scholarship itu apa. Contribution impact-nya tentu bukan cuma langsung, nggak langsung, ya. Jadi orang tuh jangan gila-gila pengabdian, jangan gila-gila dampak, jangan gila-gila kontribusi gitu ya, karena nggak bisa langsung gitu. Pendidikan tuh 13 tahun efeknya, secara penelitian dikasih tahu dulu ya. Setiap orang belajar, kita belajar SD ini misalnya, belajar ngitung kelas berapa sih, kelas 1 misalnya ya, umur 7, umur 6, itu baru 13 tahun kemudian dampaknya itu kita bisa rasakan, ya. Jadi kuliah S2, S3 juga gitu, secara penelitian, secara iya research gitu ya, by research itu 13 tahun kemudian baru terasa dampaknya. Ya jadi, the impact and the contribution will be implemented fully itu biasanya 13 tahun, yang mana itu adalah long term goal. Nah, besok berarti kita akan bahas tentang gimana cara bikin goal itu, ya. Nah, itu harus align sama organisasi, sama visinya organisasi. Pemberi beasiswanya siapa kita harus setarain gitu, ya. Kalau PDP dia apa visinya, kalau Chevening dia apa visinya, kalau beasiswa dari kampus apa visi kampusnya, kita harus tahu. Oke? Nah, kalau saya sendiri saya punya definisi gitu setelah saya paham, setelah saya oh, gini beasiswa ya, gitu ya. Itu akhirnya saya punya kesimpulan sendiri, punya definisi sendiri bahwa menurut saya scholarship is one of political and economic tools. Ya, kenapa political? Iya, negara maju berpikirnya lebih advance ya. Jadi instead of menjajah secara gaya zaman dulu gitu ya, dia jajah dengan cara berpikir. Dia jajah dengan ya itu mengasih uang gitu ya. Tapi dia nggak minta langsung. Kan banyak yang suka bilang, "Enggak kok, saya nggak pernah disuruh apa-apa, sama pemberi beasiswa saya," gitu misalnya ya. Iya emang enggak, tapi dengan kita sekolah ke sana itu kan kayak saya misalnya, dengan saya sekolah ke UK, kalau ditanya data statistiknya Transform itu ya ke UK mostly, ya karena sayanya dari UK. Saya juga nggak pernah selalu mengeluh-ngeluhkan harus ke UK, nggak pernah. Cuman pasti di bawah alam sadar, ketika ngasih contoh itu UK, ketika ngasih, rekomendasi juga yang taunya UK gitu ya, ngasih tahu alumni juga UK misalnya. Nah itu adalah bentuk unconsciousness effect, ya, sebuah efek yang unconsciousness. Yang paling besar political tools-nya itu adalah di bahasa, ya. Dulu waktu saya pertama kali mau tes IELTS itu kan kita dulu masih pakai dolar gitu ya, $195, nanti di-convert hari itu dolar berapa. Itu saya bingung bukan main, karena saya tuh tipe orang yang nggak tahu ya dibilang kritis atau lemot ya, saya tuh kalau apa-apa harus kayak mikir dulu, "Kenapa gini ya?" Gitu ya, dari dulu tuh, dari kecil ya, sehingga ah, mahal amat gitu, ya. Kita nih dibayarin nih, mau dibayarin sama sebuah lembaga gitu ya, gratis sekolah. Terus tes bahasanya untuk masuk ke negara itu, ya kita bakal buang duit ke negara itu miliaran. Terus buat masuknya lagi harus dites bahasa yang jutaan gitu. Kayak for me it just doesn't make sense aja sih, harusnya kayak, ya kalau 500.000 kayaknya masih make sense lah ya gitu ya. Ini $195 tuh kayak menurut aku sih too much sih. Ya tapi itu dia, itulah the political and the economic tools gitu. Ya jadi bayangin setiap yang mau berangkat ke negaranya harus punya sertifikat itu. Ya itu kan duit tuh, berapa duit tuh. Ya makanya jangan heran kalau IDP, British Council tuh dibom juga ibaratnya nggak bakal bangkrut ya. Karena duitnya itu. Ya saya mendirikan Transformnya asal muasalnya juga lembaga bahasanya, khusus pelatihan bahasa karena kita tahu itu kunciannya. Oke. Kemudian dari negara maju ke negara berkembang, ya karena they have their own
vision gitu, agenda yang mana bagus agendanya. Jadi penjajahan gaya baru lah gitu ya, neoliberalism gitu ya. Eh, yang mana itu malah jangkanya lebih panjang, sustainable gitu ya. Seperti Inggris ngasih kemerdekaan ke India, kita dulu suka bilang ya, kita sih nggak dijajah Inggris ya gitu ya. Coba kita jajah Inggris nih, bahasa Inggris kita bagus nih gitu ya. Ya nggak juga sih, ya itu udah surat tantangan ya, udah suratan takdir menurut saya. Karena kalau dijajah Inggris tuh kayak selamanya utang budi juga. Karena dia kan ngasih kemerdekaan tuh India, Malaysia gitu ya. Itu kan karena dia masih ada keterikatan di eh, sejarah politiknya gitu. Ya, kalau saya nggak salah, saya baca dulu mereka masih bayar tuh, masih bayar uang sesuatu lah ke Inggris tuh sampai saat ini. Ya entah hasil buminya, entah apanya lah gitu. Afrika juga gitu yang dikasih kemerdekaan itu, semua sampai sekarang masih. Oke. It aims to minimize the gap between the poor and the rich. Ya, saya membayangkan tadi siapa yang nulis ya, Christabel kayaknya ya. Saya membayangkan kalau nggak ada beasiswa, saya nggak akan pernah naik kelas tuh bisa bergaul dengan anak jenderal, bisa bergaul dengan anak presiden, bisa bergaul dengan anak menteri dan lain-lain, anak pengusaha waktu saya dulu di London. Makanya please make use the most of it ketika Anda nanti sampai berangkat. Ya, karena itu kayak once a lifetime experience, sekali doang dan dampaknya panjang sekali. Oke? Karena saya selalu bilang saya kalau udah nyampe Inggris mah nggak ada rasa minder, saya anak beasiswa ini, saya anak ini, nggak ada. Bagi saya udah sampai, kita akan bertarung di arena yang sama begitu. Jadi saya siap aja saya temenin. Ya, nggak ngurus beasiswanya apaan, nggak ngurus. Dan nanti teman-teman akan melihat betapa banyak yang bayar sendiri. Nah, itu kadang suka bikin geng tuh antara yang bayar sendiri sama yang beasiswa. Padahal kenapa tuh? Harusnya bergabung kan nanti ketika pulang yang bayar sendiri itu yang punya bisnis, ya, yang punya perusahaan, kita yang dibayarin kita kadang yang kerja sama dia atau kita yang berkontribusi di perusahaan dia, ya itu harus harus saling kerjasama harusnya. Jangan mengkotak-kotakan diri gitu. Ya. Jadi dengan adanya beasiswa kita jadi setara. Nah, kita jadi akhirnya bisa bisa naik kelas begitu. Oke? Mungkin kalau kita cari uangnya sendiri sampai kapan tuh, ya? Bisa sekolah dengan miliaran-miliaran. Oke, kemudian jenis-jenis beasiswa. Secara ada pengkelompokannya atau pengklasifikasiannya ya. Ada yang based on its purpose. Sebenarnya asal muasal beasiswa kan untuk tadi ya mengurangi gap antara si kaya dan si miskin. Misalnya ada bidik misi. Tapi memang sekarang udah makin banyak tuh, nggak ngaruh gitu. Anda mau kaya sekalipun nggak apa-apa. Contohnya LPDP. Jadi dia merit base gitu ya, yang sekarang lagi rame meritokrasi gitu ya. Jadi asal memenuhi syaratnya, mau lu kaya kayak mau lu miskin dia nggak ngurus. Ya, pokoknya lu berhak dapet. Jadi jangan bingung kenapa Tasya Kamila dapet, Maudy Ayunda dapet ya. Karena memang layak secara meritokrasi, secara merit based gitu. Makanya kalau kemarin Primus gitu kan lagi rame tuh ya, Primus di DPR bilang ponakannya udah jadi anak yatim. Ya beda sih, ada jalurnya lagi, jalur afirmasi tuh, prasejahtera tuh. Ya jadi LPDP adalah contoh merit base yang reguler ya, ini LPDP reguler. To support those who deserve an opportunity of developing their distinct and impactful potential. Ya, jadi jangan ribut lagi masalah itu. Emang secara purpose-nya bukan purpose-nya buat si miskin, bukan. Kalau miskin tuh bidik misi misalnya. Kalau di LPDP akhirnya ada sekarang terusannya bidik misi tuh prasejahtera namanya. Ya, apply-lah jalur itu, syaratnya lebih mudah. Tapi ada syarat keterangan miskinnya kalau saya nggak salah. Ya, jadi saya kadang kalau ngeliatin berita-berita gitu di thread di mana itu kayak ya orang masih nggak tahu sih gitu. Masih menuduh anaknya siapa jadi apa. Ya kalau bisa mah nggak apa-apa. Waktu saya di beasiswa saya 90% tuh kayaknya isinya anak dirjen, anak karyawannya kementerian, anak atase yang beasiswa saya tuh. Ya jadi saya pikir nggak apa-apa. Saya malah merasa beruntung nggak punya privilege tapi akhirnya tembus berarti kan saya dianggap memenuhi kriterianya. Gitu ya. Jadi kita nggak usah repot teman-teman. Kita kalau udah tahu kita nggak punya privilege nggak usah julid ya. Udah kita ikutin aja, tembus pasti. Ya, gitu. Intinya kalau mereka kan privilege-nya lebih ke akses informasinya duluan tahu infonya gitu sih sebenarnya. Kalau seleksinya mah sama diseleksi. Ya.
Terus logikanya kan kalau orang tahu duluan maka dia akan lebih lama mempersiapkannya kan, punya waktu yang lebih lama kan. Yang mana berarti kan garis startnya beda sama orang yang baru tahu kayak gitu sebenarnya. Ya. Based on its coverage, ada yang partial, ada yang full. Ada orang yang nyari partial banyak. Ya, Miss, saya kayaknya males bersaing di LPDP gontok-gontokan gitu ya, atau di Chevening atau di mana. Saya ada uang sedikit, Miss, tapi buat biaya hidup kayaknya masih belum cukup nih. Atau buat tuition fees kayaknya masih belum nih. Cari yang partial. Ya, kita sering bantuin anak yang mau S1 keluar biasanya. Jadi orang tuanya diskusi, Miss saya udah banding-bandingin ya, kalau di BINUS segini, kalau di UI Internasional segini, bisa nggak Miss cariin kampus di luar yang di bawah itu range-nya, ya, tapi anak saya bisa berangkat keluar, nanti dia bisa kerja part-time tahun kedua. Nah itu kita cariin, gitu ya. Jadi beasiswa ada macam-macam dan nggak semua orang kepengennya yang full doang, ada yang juga nggak apa-apa, partial juga nggak masalah. Ya, jadi look at to your apa namanya, to your needs. Dulu aku udah mikir, saya udah punya strategi gitu ya, plan A, plan B, plan C. Plan A tentunya full covered. Dulu taunya cuma chevening lagi gitu ya. Terus taunya ya dulu maunya ke Inggris cuma taunya chevening. Fulbright juga tahu sih. Sampai datang ke kantornya dulu bahkan ke Aminef di Bursa Efek itu ya. Tapi chevening lebih utama gitu. Kemudian sempat berpikir, kalaupun misalnya nggak lulus lagi berkali-kali, oke next plan-nya adalah partial. Nah, saya lihat ada waktu itu datang ke pameran ada brosur gitu, buat ke Perancis sama ke Jerman, gitu ya. Cuman masalahnya harus belajar bahasa. Nah, saya udah bikin itu sebagai plan C tuh, ya plan C, bahwa oke deh kumpulin duit, terus, saya datengin IFI, waktu itu IFI masih di Salemba ya, Institut Frances Indonesia. Français gitu ya, sorry saya nggak berbahasa Prancis jadi mungkin salah. Terus saya tanya, "Mbak ini tuh beneran gratis ya?" "Oh iya semua sekolah Prancis tuh mereka menganut prinsip egaliter gitu ya, kalau kamu masuk ke negaranya, kamu berhak buat dapat pendidikan gratis. Cuman masalahnya, eee, untuk hidupnya gimana?" Kan gitu. "Ada beasiswa tambahan dari kampus, namun kamu harus bisa berbahasa Perancis. Ya kamu harus bisa baik-baikin, tim di sana," gitu. Oh oke, jadi saya udah masukin tuh plan C, ya, untuk ke Prancis, paling nggak modal-modal awal kata si Mbak namanya Mbak Vini saya inget banget, baik banget orang rambutnya panjang. "Kamu siapin aja sekitar sekitar 25 sampai 30 juta lah buat 2 bulan pertama," katanya gitu. Oh oke oke, saya udah mikir gitu. Oke 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 oke, saya akan jadiin ini plan C. Ya jadi ada banyak banget teman-teman, ya ada banyak kan katanya ada banyak jalan menuju Roma gitu ya, ada banyak banget. Ya, kalau saya saranin mah kalau bisa yang full kalau untuk master ya atau doktoral, karena banyak banget yang full itu, dibayar-bayarin semuanya. Ya, jadi jangan yang parsial. Tapi kalau S1 misalnya, itu banyak banget yang kalau dihitung-hitung tuh jauh lebih murah dibanding, eee, S1 di Indonesia. Ya, nanti mungkin buat anak, ponakan, atau siapapun nih Kristabel yang mau S1 juga kan ya. Based on targeted impact, lihat dari target impact-nya ada yang tadi kan ya harus sesuai sama align sama visi organisasi. Ya, maka ada yang sifatnya nation oriented, harus berdampak pada Indonesia. Ada yang sifatnya berdampak pada dunia. Ya, jadi set out target to mainly build the nation, set out target to mainly make global contribution. Ada nggak yang nggak minta kita berdampak? Ada juga kayak Erasmus gitu. Yang penting Anda jadi expert udah, nggak mesti harus berdampak kemana-mana. Ya, terus SISGP juga nggak ada, cuman SISGP indirectly to make impact for global gitu, ya. Kemudian based on screening process, ada yang pakai interview, ada yang enggak. Nah, itu sering banget saya kasih tahu kayak yang susah banget ngomong udah dilatih misalnya berkali-kali gitu ya, ada klien kita kayak gitu. Akhirnya saya bilang, "Bang, ikutan World Bank aja gi sana," gitu. "Dirimu cadel, jadi kalau ngomong suka nggak jelas," aku bilang gitu. Akhirnya ikutan World Bank, kan World Bank nggak pakai interview, berhasil. Jadi kita harus tahu strategi teman-teman. Ya, kita itu cocoknya yang mana gitu. Pakai interview apa enggak kayak gitu. Ya, tapi kita coba dulu, kalau enggak kita susah. Makanya harus ada mentor yang ngeliatin kayak, "Ini kayaknya masih jauh nih," atau, "Oh nih susah nih dikasih taunya nih," gitu ya.
Jadi mendingan ikutan yang nggak pakai interview deh, biar dokumen aja. Ada banyak, ada DAAD, ada World Bank, Stunet, SISGP, gitu. Mostly sih pakai interview, mostly. Tapi ada, ya. Based on scholarship provider policy, harus balik, harus nggak balik, ya. Banyak banget yang suka tanya yang nggak balik. Ada banyak, ya. Irlandia nggak balik, GOI namanya, Government of Irlandia. Ini ada banyak nih, DAAD, Turki, Max, GKS, Erasmus, Stipendium, Romanian, Inpex. Boleh nggak balik? Ya karena bagi mereka emang ngasih uang tuh ya buat cuma-cuma aja, terserah deh, yang penting lu sekolah kayak gitu, mau balik ya mau enggak dia nggak ngurus. Sedangkan kalau yang ini kan dia ngasih uang ada agendanya gitu ya. Ada agendanya, paling enggak berdampak, paling enggak memberikan impact yang bagus kayak gitu-gitu. Ya, jadi yang nggak mau balik, jadi saran saya, kalau hidup ini mau tenang ya, kalau Anda mau nggak balik ya apply-lah beasiswa yang nggak balik kayak gitu. Kalau mau tenang hidupnya, walaupun kita tahu yang Chevening ada yang nggak balik, atau balik sebentar langsung lanjut lagi S3 juga ada. Padahal ketentuannya nggak boleh loh. Ya, atau balik terus kemudian menikah dengan orang sana juga ada. Ya, jadi banyak yang melanggar. Ya, LPDP apalagi ribuan mungkin jumlahnya ya. Enggak sih, pernah dilaporin katanya totalnya berapa? 300 something gitu ya. LPDP. Beasiswa saya apalagi, kayaknya 75% nggak balik ya. Tapi ujung-ujungnya kembali kok setelah udah 15 tahun, 10 tahun. Kemarin ada temen baru balik ya, nanya-nanya sekolah anaknya ke saya, 12,5 tahun di Jepang. Jadi saya pulang, dia nggak pulang tuh. Ya dia memang S3. S3-nya 4 tahun beres, habis itu ya nemenin suami kerja di sana. Karena dengan alasan di Indonesia gaji kecil dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya balik noh. Ya saya sih percaya pasti balik memang. Ya karena nggak seindah itu hidup di luar sebenarnya. Ya, pajaknya tinggi banget juga. Ya jadi choose your own peace. Menurut saya begitu. Ya, kita damai nggak tuh kalau disuruh balik kita nggak balik, kita damai nggak? Ya kalau nggak damai, ini kan nggak usah deh. Ya kita nyari hidup, nyari ketenangan gitu. Ya tapi faktanya banyak saya tahu yang sampai sekarang nggak balik, udah ganti paspor juga saya tahu banyak ya. Itu banyak dan nggak apa-apa gitu. Itu semua pilihan hidup orang. Kan tadi investasi. Investasi bisa balik bisa enggak. Ya bisa works bisa enggak. Kalau investasi bukan pinjaman tuh, jadi nggak bisa kita tagih gitu. Ya, jadi choose your own peace lah. Ya, jadi terserah aja. Oke. Kemudian kita masuk yang ketiga. Jadi kalau kita bagi secara dari Indonesia atau dari luar negeri, kalau dari Indonesia, inilah kurang lebih contoh-contohnya. Ada LPDP, ada Kemendikbud, ya, ada Kementerian Agama, tapi khusus keluarga besar Kementerian Agama, pesantren, lulusan MAN, gitu-gitu ya. Kominfo, nah Kominfo ini boleh semua orang apply, yang penting jurusannya komunikasi dan informatika. Jadi saya banyak klien tuh, dia korkom di Lemhanas misalnya, itu keterima beasiswa Kominfo. Dia korkom di Pertamina, keterima beasiswa Kominfo. Ya, jadi ini boleh dicatat buat yang bidang-bidangnya Kominfo, komunikasi dan informatika itu Anda boleh apply. Cuman kelemahannya itu dia cuman daftar kampusnya baru puluhan atau ratusan gitu yang mereka terima gitu. Tapi banyak klien kita tuh ke 20 biasanya IT ya, jurusan IT atau komunikasi juga mereka masuk. Pertamina ya buat pegawai Pertamina, semua BUMN itu ada beasiswa untuk ininya, pegawainya. Tapi banyak yang nggak tahu tuh, ya. Sebenarnya dia juga punya dana CSR gitu, tapi dalam negeri kayaknya, buat yang umum, buat anak SMA ke S1, ya itu ada. Itu dari Indonesian government. Nah yang paling kuat yang kiri atas ini, uangnya nggak berseri, dananya abadi, nggak akan pernah bisa ditutup seenak-enaknya. Kalau mau nutup tuh nanti harus ganti undang-undangnya, ada 2. Itu undang-undang dari zamannya Pak SBY. Jadi nanti kalau ada isu-isu undang-undang pendidikan ya nomor 9 kalau nggak salah, itu mau digoyang sama DPR, kita baru itu nanti turun lagi ke jalan ya. Tapi selagi cuman isunya adalah ada yang nggak balik, terus isunya ada prioritas, terus dia akan terus ada. Dari uang yang 171 triliun itu kayaknya nggak setengahnya habis dipakai deh. Jadi kalau dana abadi itu gitu teman-teman ya, ada uang pokoknya, ini nggak boleh dipakai nih. Yang dipakai itu anak-anaknya atau bunga-bunganya.
Dan itu setiap tahunnya di-top up lagi dari APBN, di-top up lagi dari APBN. Jadi nggak akan pernah habis. Ya, jadi kalau sering banget yang nanya, "Miss ada efisiensi nggak Miss di LPDP ini?" Nggak ada, nggak ada. Jangan percaya sama isu ya. Nggak ada efisiensi, nggak bakal ada. Targetnya masih jauh teman-teman. Targetnya tuh di 300.000 orang. Kita masih cuman baru 33.000 orang. Kayaknya sampai 10 tahun lagi juga nggak akan habis tuh. Gitu ya. Jadi banyak banyak isapan-isapan jempol tentang LPDP, tapi bagi saya untuk saat ini dia yang terkuat karena untuk menghapusnya itu harus mengubah atau menghapus 2 undang-undang. Dari zamannya Pak SBY, undang-undang pendidikan itu. Jadi jangan jadi kalau masih masuk usianya, masih masuk syaratnya jangan nggak nyoba, sayang. Karena dia nggak ada kuotanya. Ya memang dia ribet, ya wajar dong namanya mau dikasih nggak ada beasiswa yang nggak ribet teman-teman, nggak ada, semua ribet. Ya tinggal alurnya beda-beda. Ya jadi jangan nggak mau ribet gitu. Memang dia agak panjang prosesnya, tapi worth it kok. Ya, saya selalu saranin, saya bukan alumni LPDP, tapi saya selalu saranin harus apply kalau masih umurnya cukup. Karena dia yang paling banyak kuotanya. Tapi kok saya nggak diterima Miss gini gini gini, ya nggak tahu caranya sih. Ya ngomongnya aja masih salah, problem statement apa, goalnya salah, ya salah lah gitu. Jangan salahin interviewernya. Ya kadang ketemu interviewer yang zonk, tapi sebenarnya pada dasarnya Andanya sendiri juga emang belum siap sih gitu. Ya, jadi yang kiri atasnya yang paling powerful. Selagi umur Anda masuk, ya silahkan join. Ya, cuman emang cuman S2, S3 aja ya, S1 masih belum ya. S1 ini beda lagi dari sini S1 tuh, dari Kemendikbud. Ya, ini Kemendikbud juga powerful, cuman kan diarahkan untuk menjadi pendidik. Ya, ini beasiswa saya powerful juga dari tahun 50 udah ada ternyata. Ya, jadi eh ini powerful tapi pengelolaan manajemennya masih berantakan juga, tidak serapi yang ini. Karena memang orang-orangnya kualitasnya beda gitu ya. Kemenkeu kan sangat baik orang-orangnya ya. Jadi ini agak rubbish manajemennya, tapi duitnya banyak banget. Ya, jadi kalau Anda punya teman, siapapun saudara yang entah dia guru, entah dia tenaga kependidikan di sekolah, entah dia dosen, entah dia asisten dosen, atau tenaga kependidikan, arahin ke sini. Kalau nggak ngerti suruh ke Transforminter saya jelasin. Ya, ada banyak banget. Dulu saya namanya beasiswa unggulan, khusus untuk calon dosen yang belum memiliki NIDN, yang muda-muda, yang umurnya di bawah 30 tahun. Tapi dia punya lagi namanya beasiswa LN, luar negeri, itu khusus dosen yang sudah punya NIDN. Ya, jadi dia juga duitnya banyak, cuman pengelolaannya ya sekarang udah getting much better. Makanya kan isunya silahkan duit ada di mana-mana, tapi pengelolaannya di sini kan gitu. Makanya kan lembaga pengelola karena di sini orangnya lebih profesional gitu. Saya dengar isunya gitu, tapi kan mereka punya gengsi masing-masing nih, gengsi institusi ya. Istilahnya dalam bahasa Inggris silo organization. Jadi dia nggak mau nih orang gue udah duluan, kok ada lu tiba-tiba nih kan gitu. Ini juga sama, gue duitnya lebih banyak dari lo nih kan gitu, gitulah pokoknya ya. Tapi pengelolaannya sangat buruk. Ya, jadi manajemennya sangat bad. Ini juga Kemenak. Kagak tercapai-tercapai mau dulu namanya beasiswa 5.000 doktor, pernah dengar nggak? Boro-boro 5.000 ya, status aja susah kayaknya. Orang persiapannya nggak dibantuin ya, jadi sulit. Hey, ada yang dari foreign ya, udah foreign mah nggak usah diomong, kita udah tahu. Ya, we all know together about Fulbright, SUNAT, NZS, Chevening, SISGP, DAAD, Erasmus, AAS, dan lain-lain ini semua. Kemudian ke kalender. Nah, ini yang menurut saya tuh kita masih lemah. Transformity Team mencoba untuk menyusun itu semua. Ya, makanya suka ada artikel yang di-share, karena di artikel itu ada deadline, ada segala macam. Suka ada postingan yang di-share, karena suka banyak ya. Mungkin kalau platform lain lebih masif gitu ya, saya ngeliatinnya tuh lebih di sosial media lebih beasiswa yang tanpa IELTS gitu kan ya. Tapi sama banyak yang misleading, banyak yang salah-salah juga informasinya. Ya ini kita coba kumpulin ya, nanti tim saya mungkin bisa share. Karena yang namanya timeline ini penting teman-teman. Nggak bisa nih spring nih, sekarang kita musim spring di luar negeri ya, di luar negeri yang barat ya, yang atas ya. Kalau Australia lagi autumn ya, setelah summer apa? Setelah winter apa? Autumn ya? Setelah winter habis itu summer. Is it? Iya, iya, dia lagi mau menuju summer. Ya. Kalau yang di barat ini kan lagi spring nih. Kayak di UK, di mana-mana gitu ya.
Nah, itu kalau dia beasiswanya buka pas spring, kan kita nggak bisa persiapannya pas hari itu juga, pas spring itu juga. Persiapannya dari summer, kan gitu. Ya, jadi ini yang menurut saya orang Indonesia tuh buruk perencanaan. Misalnya ikut program juga gitu. Kok nggak ikut program sih? Padahal kita punya banyak pilihan opsi lah ya. Apalagi sekarang kita mau kerjasama sama Dana Cita ya. Jadi bayarnya bisa bisa dicicil gitu. Tapi mau ikut yang kapan, persiapannya kapan gitu, nggak cocok timelinenya. Ya, jadi teman-teman harus tahu ini. Kita buatin kalender-kalender ini. Ada kalender yang kayak gini, yang bareng semua. Ada kalender yang ini untuk undergraduate ya. Undergraduate itu S1. Ya. Ada yang, lalu ini apaan sih muncul? Oke. Ada yang buat S2, S3, postgraduate. Oke. Kemudian ada juga yang fellowship. Fellowship tuh biasanya either masih muda banget atau udah senior banget gitu. Saya sering ngadepin keduanya. Either dia masih SMA gitu ya, belum mau S1, maksudnya belum mau S1 keluar, atau dia udah eselon 1 di pemerintahan, kayak udah, aduh udah capek mis kalau harus master lagi, dokter lagi, kayaknya saya bukan lagi masanya gitu ya. Itu juga banyak fellowship gitu. Kemudian ini full covered-nya. Ini kita punya yang berdasarkan undergraduate atau postgraduate plus Q1, Q2, Q3 atau Q4. Ya, saya ngikutin gayanya korporat ya. Q1 kan Jan, Feb, March, Q2 April, Mei, June, Q3 Julai, Agustus, Sep, Q4 Ok, Nov, Des. Ini tapi tutupnya. Ya, jadi kalau kita sekarang di bulan Sep, teman-teman jangan lihat yang tutupnya. Ini kan KAUS misalnya. Ini King Saud ya. King Saud tuh KAUS bukan ya? KSU. Bukan ya, beda lagi ya. Kalau KAUS King Abdul Aziz ya. Ini KSU udah mau tutup misalnya. Tutup. Ya kalau dia mau tutup, bukanya berarti dari sini. Maka teman-teman lihat yang, jangan lihat yang September deadline. Ya kalau deadline udah tutup, lihat yang next-nya. Nah yang ini. Nih Qatar. Habis dibom ya sama Israel. Qatar tutup Oktober, berarti dari sekarang udah buka nih biasanya. Gitu. Ya Miami, Yale gitu. Ya. Ini adanya di website teman-teman, versi updated-nya. Ya, nanti di slide ini juga ada. Di website kemarin saya udah unjukin di bagian scholarship incubator, turun ke bawah, tuh ada Q1, Q2, Q3, Q4, silahkan diklik. Ya. Nih, Taunoto Foundation nih yang mau sekolah ke luar negeri nih, Kemenak nih, sekarang ganti nama. Dulu Mora namanya, sekarang namanya Kemenak. Dulu 5.000 dokter namanya Mora, sekarang ini. Ya, ini Waikato ke New Zealand nih. Dia nggak pakai deadline, jadi dibuka sepanjang tahun. Itu yang S1-nya. Oke, jadi silahkan dibuka, dilihat-lihat. Ya, karena kalau yang beasiswa udah panjang banget, sejarahnya udah jelas bukanya. Tapi kalau yang belum, ya kayak LPDP kan dulu setahun 4 kali, ya terus mundur jadi kurang jadi setahun 3 kali, sekarang jadi setahun 2 kali, gitu, yang udah paling tepatnya. Ya, jadi gitu teman-teman nih misalnya, Jan, Feb, March, ini banyak banget nih yang buka Jan, Feb, March dari sekarang nyiapinnya nih, KUS, Clarendon, Gates, Stipendium, Presiden PhD ICL, Imperial College, Fleurwas yang mau ke Belgia, Fulbright, Turki, LPDP batch 1 dari sekarang nyiapinnya. Jangan nanti Januari baru nyiapin, kagak kekejar. Ya, Januari baru bikin esainya deh 2 hari, 2 malam. Ya nggak bisa teman-teman, nggak tahu why-nya apa, nggak tahu visi misinya apa. Sulit nanti pada saat ngejelasin di interview. Ya, GKS nih, yang Embassy Track, Korea, buka nih dari sekarang nyiapinnya. Goi ini bagus banget loh, ini boleh nggak balik nih, Goi nih. Government of Ireland. Duitnya banyak banget, Irlandia. Ya, dari sekarang dicek. Syaratnya kan 5 itu selalu kan, IELTS, esai, recommendation letter, ijazah, GPA, transkrip, dah itu doang ya. Jadi ayo jangan keseringan telat-telat mulu. Teman-teman yang udah sign up di program, kita udah bikinin timelinenya sedemikian hingga nggak bakal ketinggalan. Tapi maksud saya kasih tahu teman-teman yang lain gitu loh. Kadang tuh suka ngeyel dikasih tahu ya. Ayo dari sekarang gitu. Nih Ajinomoto nih yang full covered yang mau ke Jepang. Jepang tuh punya mungkin ribuan beasiswa ya dari company-nya. Jadi mereka punya kewajiban
dana CSR. Nah, karena mereka ada kedekatan sama Indonesia karena pernah menjajah, jadi kasih kita kayak si Inggris sama India, Pakistan gitu, sama Malaysia. Ya, jadi Jepang sangat nih KTH. KTH punya beasiswa covered yang bukan SISGP tapi yang dia punya sendiri. KTH tuh ke Swedia. Ritsumeikan sama kerjasama sama Asian Development Bank. Cek nih, ini uangnya juga banyak nih. Ya, Manaki, New Zealand, dulu namanya NZAS, New Zealand ASEAN Scholarship, diganti jadi NZS. Nggak cuma ASEAN, sekarang seluruh dunia. Bahasa New Zealandnya Manaki. Gitu ya. Cek. Tapi gue cuma cover 2 tahun pertama bukan, Miss? Gue itu ada 2. Ada yang dari Kemendikti-nya, ada yang dari Kementerian Riset. Dia risetnya dipisah gitu. Yang 2 tahun tuh yang dari salah satunya. Selebihnya ada yang di cover semuanya. Ntar nonton deh videonya. Saya udah pernah undang namanya Mas Rajiman kalau saya nggak salah. Dia S3 di bidang apa tuh hydro energi gitu. Dari air lah pokoknya. PLTA gitu kali ya, Pembangkit Tenaga Air. Pokoknya dia cerita kayak semua di cover, apa-apa di cover. Ya, jadi yang biarpun yang 2 tahun pun nanti 2 tahun berikutnya bisa di cover dari mananya, ntar nonton ya, ntar saya cek, saya minta tolong tim saya untuk kasih videonya. Ya, itu dan gue itu kayak bidangnya tuh nggak ketebak gitu, apa aja dibayarin. Ada orang akuntansi dibayarin, ada orang kayak Mas Rajiman itu yang air itu dibayarin, ada yang bidangnya media dibayarin, ada yang bidangnya bisnis dibayarin. Jadi kayak dia kayak mengcover banyak ini gitu, banyak bidang gitu. Ya itu yang si Goi. Mau infonya nih soal Goi? Yes, nanti ngomong di grup aja ya biar tim aku yang ngasih. Soalnya mereka yang punya semua link-linknya gitu. Ya Goi. Oke, ini ya. Jadi saya mau ngasih tahu teman-teman lihat yang di nih ya. Pergi ke sini nih. Di website kita tuh ada hidden gem gitu ya. Jadi Anda ke sini, kemudian ke program and services, kemudian ke scholarship incubator. Kemudian scroll down ke bawah. Terus sampai ke sini. Deadline. Q1, Q2, Q3, Q4 ini undergraduate. Klik yang postgraduate. Q1, Q2, Q3, Q4. Teman-teman lihat Q1 saran saya. Karena kita sekarang udah di Q4 nih. Ya boleh juga lihat Q4. Cuman biasanya udah pada kelewatan. Tapi ya, misalnya Chevening masih 7 Oktober. Masih lumayan lah. Masih bisa dikejar gitu. Ya. Tapi yang paling amannya ngelihat Q1. Salah satunya LPDP batch 1. Ya, jadi agak berat dia. Tapi kita udah siapin link-linknya langsung. Nih, Fleerwas klik. Itu link langsung ke website ininya. Resminya, primary source-nya. Nah, kadang kita kan pusing ya, aduh bacanya gimana sih, di mana. Tapi teman-teman saya ingat pesan dari salah satu international officer-nya, admission officer-nya Oxford. Jadi waktu itu saya kan bekerja di KBRI London ya, di atas pendidikan dan kebudayaan. Saya dulu diminta menemani pimpinan pesantren. Ada 2, pesantren Darun Najah sama pesantren Dinia Putri di Padang Panjang. Nah, itu dia jumekeh gitu ya, mau datang ke Oxford, minta ditemenin. Saya bilang, mau ngapain Bu, Pak gitu ya. Mau nanyain syarat. Saya bilang syaratnya ada di website. Saya bilang kayak gitu. Semua udah jelas. Nggak mau, maunya ketemu. Biasa lah ya. Orang Indonesia tuh kan gitu ya, kayak anggota DPR aja, pokoknya maunya datang aja. Padahal kalau studi banding bisa online, bisa segala macem gitu ya. Akhirnya saya temenin. Ya, saya temenin, saya rekam. Saya inget banget saya rekam pakai
step saya buat bukti ke bos saya, "Ini ngapain sih dia datang nih?" Gitu ya. Karena pihak Oxford-nya ketika kita kontak tuh berkali-kali nanya, "Ini mau ngapain? Ini mau ngapain?" Kayak gitu. Karena bagi mereka tuh nggak make sense gitu, kayak ngapain cuma nanyain syarat kok datang, harus datang terbang ribuan kilometer gitu ya untuk cuma nanyain hal itu, sedangkan ada diakses di website. Akhirnya saya jelasin ini kayak budaya kita, pengennya sowan, dateng gitu ya, in person gitu. Saya nggak bilang karena duitnya banyak ya. Terus akhirnya saya temenin tuh, ya sekitar 2 jam lah diajak ngobrol sama si International Admission Officer-nya. Terakhir dia bilang kayak gini, pesen ke ya termasuk ke saya juga ya. Bahasanya ya menurut saya itu sudah cukup kasar ya, sudah cukup kayak, kita harus paham itu. Tapi kan mereka British ya, British kan Jawanya Indonesia itu, jadi nggak kasar. Dia cuma bilang gini, "Every information has to be found on our website. If your students couldn't understand our website, they don't deserve to go to our university." Nah, jadi saya catat itu omongan dia ya. Emang bener sih, kita gaya-gaya mau sekolah keluar. Ngerti website aja nggak ngerti, mau ngapain? Ya baca kayak gini aja kita pas diklik kita nggak tahu apa artinya. Ya mau ngapain? Ya. Jadi itu saya sampai saya laporan ke bos saya gitu, "Pak," ini bos saya kan atas saya, "Pak, kita jangan terima lagi lah Pak orang-orang yang kayak gini Pak, malu Pak," kan gitu ya. Ya kata bos saya, "Mau gimana deh kita cuman embassy, kita cuman bisa apa ya, menjembatani aja," katanya. Ya dicatat aja, dibuat laporannya gitu. Ya jadi, seberat itu memang teman-teman, pekerja bapak-bapak, ibu diplomat kita di kantor KBRI ya, karena mereka kayak hanya bisa tuh tugasnya menjembatani, tugasnya kayak gitu, ya. Jadi serba salah gitu. Ya bener omongannya dia ya, yang ditanya tuh simpel banget yang kayak, anak kita kan nggak punya A-level, itu saya juga bisa jawab ya, "Terus gimana penyetaraan A-level-nya kalau mau masuk Oxford?" Kayak gitu. Yang mana itu semua bisa dijawab lah, nggak usah harus datang all the way, dingin-dingin ke sana musim winter gitu. Ya jadi, eee, ya ya udah mau gimana, Indonesia ya, Indonesian style. Nah cuman transfernya mah baik, kurang apa ya, misalnya mau Flirgoos, teman-teman pergi ke artikel sini nih, ya banyak itu kan kayak semuanya minta dilayanin, padahal menurut saya harusnya sih itu Anda bisa. Oh ini belum muncul ya, lagi disiapkan sama tim IT nanti ada bar search di sini, jadi bisa diketik Flirgoos, entar ada artikelnya. Jadi saya minta tolong tim saya untuk bikin misalnya GIS nih, GIS nih Korea ya. Jadi dia rangkumin udah ada apa itu beasiswa GIS, apa yang bisa kamu pelajari di GIS, persyaratan umumnya apa, link-linknya mana, kayak gitu. Kurang baik apa tuh? Ya, cara daftarnya, terus ada menurut transforminya. Menurut transformi itu artian kita udah tahu pengalamannya gitu. Jadi menurut kita tuh kayak gimana gitu. Misalnya kayaknya Chevening kita bilang apa nih? Misalnya kayak Chevening menurut transformi kalau kamu bidangnya nggak masuk udah jangan coba-coba deh gitu ya. Karena sayang buang-buang waktumu kayak gitu. Sebentar coba kita cari. Ya pokoknya setiap hari tim saya mengupdate berita-berita ini, artikel-artikel ini ya sehingga teman-teman silakan baca, tapi ini kan agak banyak ya jadi kalau nanti kita siapin bar search. Tadi pagi saya dengar laporannya di grup udah siap tinggal nanti di launching, maksudnya di enter gitu berubah nanti ini ya. Cuma saya belum iyain. Gitu ya. Jadi please pergi ke tadi yang bawah itu di bagian scholarship incubator, pergi ke bawah, diklik. Nah, di situ ada detail-detailnya semua, silahkan dilihatin yang deadline-nya di Q1 2026. Itu ya. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan. Kalau yang ikutan program SI sih saya yakin nggak bakal ketinggalan karena tim saya bakal ntar woro-woro terus, ngasih info terus, jelasin terus gitu ya. Jadi please di pay attention aja kalau lagi diinfoin informasinya. Ya, karena banyak banget beasiswa dan selalu isunya itu, ya udah ketinggalan ya, apalagi seleksi BUMN nih, ya. Dia baru ngumumin seleksi tahun itu tuh di Juli bahkan Agustus. Pengumuman yang lulus interview dari mereka, mereka ada interview internal ya. Bayangin mereka harus berangkat selambat-lambatnya Januari. Aduh, padahal IELTS aja masih keceplak-keceplok, masih susah gitu ya. Jadi akhirnya ya pada nggak dapet kayak gitu ya. Jadi kita nih buruk sekali dalam perencanaan menurut saya dan penetapan timeline tuh buruk sekali gitu. Jadi
saya tuh nasehatin lagi HC-HC-nya semua ya, human capitalnya. Kita nggak bisa maksa kampus luar ngikutin kita, kita yang ngikutin kampus luar kayak gitu. Ya, jadi gimana pada mau keterima di Ivy League? Kalau Agustus baru diumumin, sedangkan mereka IELTS-nya aja pakai prediction kayak gitu. Jadi tutupnya Desember kampus-kampus top ya, itu saya ngomong lagi gitu ya. Ya mereka biasanya isunya sama. Ya gimana kita baru dapat memonya kapan kayak gitu. Ya, jadi itu yang bidangnya ekonomi di sini ada nggak ya? Itu ADB tuh bagus banget nih. Ini full covered nih. Ya, ini biasanya orang-orang OJK, BI pergi ke ADB. Ya, jadi please di have a look. Nah, ini juga saya pernah bilang yang mau ke Inggris bidangnya STEM dan kira-kira itu nggak susah untuk bersaing di Chevening, pergi ke sini. Dia tapi memang kampusnya ada batasannya cuman kayak 15-20 kampus gitu. Ya, tapi kita nggak pernah tahu rezeki. Ya. Terus apa lagi? Fulbright tuh juga ada banyak, dia kayak AAS juga, dia ada Fulbright yang short course, ada yang fellowship, ada yang S2, S3, ya dia ada banyak banget ya Fulbright itu. Jadi kindly have a look. Cuman kan kayaknya tuh Amerika lagi menegangkan sekarang ya. Jadi tapi klien kita berangkat ke Texas ya. Terus kemarin ada yang kemana lagi ya? Itu berangkat aja sih ya, nggak masalah. Cuman mungkin teman-teman akan jadi mempertimbangkan ulang. Ya, bahkan sampai postdoctoral fellowship juga ada. Oke. Jadi please dicek. Ya. Ini ada Harvard Radcliffe. Batas pendaftarannya 5 Oktober 2023. Biasanya sampai 2025 juga sama, 5 Oktober. Untuk Science, Engineering, and Mathematics. Ya. Jadi please do have a look. Perhatiin ininya di atas nih, judulnya apa? Fellowship kah? Undergraduate kah? Postgraduate kah? Yang mau S1 namanya undergraduate. Yang mau tanpa gelar, tanpa titel, fellowship. Yang mau S2, S3 namanya postgraduate. Ya. Nih ada Australia Awards Fellowship. Yang fellowship ini ya, bukan yang S2. Kalau yang S2, S3 kan di Januari bukanya. Atau di Februari awal. Oke. Saya beberapa sih udah hafal kalau yang top notch ya. Tapi kalau yang kayak gini-gini nih kan uangnya banyak yang full covered nih. Saya nggak hafal juga nih. Ya, jadi please do have a look. Ya. ETH itu kan juga kampus bagus di Zurich, di Swiss. Nih, mahal pula. Ya, jadi ya siapa tahu ada rezeki fellowship begitu. Yang anggota dan antara baru mau belajar ya ke Swiss. Habis lagi ntar duit kita buat belajarin mereka. Nah ini kan dulu namanya Manaki New Zealand ASEAN. Sekarang udah nggak ASEAN lagi, sejak 2024 udah semua seluruh dunia. Oke. Ternyata dia juga ada yang short termnya. Iya, jadi lembaga beasiswa tuh gitu teman-teman ya. Kan kalau AAS lembaganya namanya AAI untuk Indonesia ya, Australia Awards Indonesia. Kalau Fulbright nama lembaganya Aminef. Kalau Chevening nama lembaganya FDCO ya. Tapi Chevening itself juga lembaga gitu. Jadi mereka punya banyak skema gitu. Chevening sih nggak banyak ya, cuma S2 doang ya. Dia mah duitnya dikit ya. Saya agak-agak dendam sama Chevening soalnya dulu kita pernah ditegur gitu, cuma karena naruh logonya doang gitu ya. Saya kayak apa sih nih, paling eksklusif deh Anda gitu ya, kayak nggak usah kayak si paling deh gitu, kesel saya. Klien kita juga banyak yang tembus ya. Jadi saya dulu berhubungan, tapi sayangnya mereka baik-baik juga. Setelah dikonfrontir akhirnya jadi baik gitu ya. Cuman dulu mentor saya juga Chevening soalnya. Kegedean gengsi soalnya Chevening tuh ya, duitnya mah dikit. Jadi saya agak kesel sama dia tuh, sama Chevening tuh. Oke. Apa namanya? Dia cuma S2 doang, dia nggak ada yang lain. Tapi kalau kayak AI, Fulbright itu banyak banget yang fellowshipnya banyak banget ya. Kalau ikutan lumayan, kita dibayarin 2 bulan, 3 bulan untuk short course. Things you have to review before applying for a particular scholarship. Jadi harapannya mulai sesi hari ini tuh Anda terbuka ya. Jadi jangan taunya LPDP, tentu LPDP itu pintu utama ya, tapi ada pintu banyak yang lain gitu menuju ke beasiswa manapun. Banyak banget. Italia ada Maeci namanya. Ada Maeci, ada Invest in Your
invest in your scholarship in Italy gitu namanya kalau nggak salah. Terus Prancis ada Eiffel buka lagi, dulu pernah moratorium. Terus ya gitulah, ya udah banyak banget sebenarnya beasiswa tuh. Jadi kalau kita ditolak satu pintu, pintu yang lain terbuka. Itu kata Katy Perry ya. Pernah denger nggak lagunya? Yang apa? If you never see na 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 na, itu kan dia bilang tuh, tahu nggak kalau pintu satu ketolak katanya pintu satu ketutup itu tuh pintu lain tuh ribuan kebuka katanya. Ingat nggak tuh lagu itu? You just gotta ignite the light, ya itu bagus banget lagunya tuh. Pernah nggak ngerasa kayak plastik katanya? Kayak apa? If you ever feels like a plastic bag, ya pernah nggak ngerasa kayak plastik gitu, kelempar, ketiup, kemana nggak dianggap katanya. Itu lagunya motivasi tuh, lagunya si Katy Perry itu bagus banget ya. Jadi dia bilang tuh, kita nggak pernah tahu what the future holds katanya. After na 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 come a rainbow gitu. After a bad storm apa? Come a rainbow gitu. Ya, jadi please selesai sesi hari ini dicek-cekin yang Q1. Bukan cuma LPDP. Ada banyak beasiswa tuh. Ya, jadi jangan terpaku satu aja, tapi sebaiknya apply kalau umur masih masuk, sebaiknya apply karena dia unlimited kuota. Oke. Apa yang harus disiapin? Visi misi. Besok ya, kita belajar visi misi. Oke. Kemudian visi misi kita, tapi juga sama visi misinya provider. LPDP sekarang lagi apa nih? Asta Cita Prabowo kan gitu. Kalau dulu kan Jokowi apa dulu namanya ya? Namanya nama-nama Jawa gitu kan ya. Yang kadang kita baru dengar gitu. Oh, ada istilah Asta Cita gitu ya. Dulu Jokowi apa sih kok gue lupa. Ada yang tahu nggak Jokowi apa dulu? Ya, itu kan biasa turun tuh, LPDP-nya juga ngikutin tuh. Ya, dia punya top tema-tema kayak setiap tahun tuh apa. Kan kalau dulu membangun infrastruktur dulu tuh. Terus abis itu 5 tahunnya Jokowi yang kedua itu membangun SDM unggul. Ya. Nah, sekarang lihat si Prabowo apaan. Asta Cita, pokoknya Asta Cita tuh ada 10 poin. Poin nomor 3 dan 4-nya tentang SDM unggul. Saya udah cek ya. Mechanism and important dates. Mekanismenya beda-beda. Ada yang beasiswanya nempel sama kampus. Jadi apply-nya kampus dulu, SISGP misalnya, terus Max yang jalurnya kampus, Korea yang jalurnya kampus, itu harus ke kampus dulu, dia nggak mau repot. Jadi kampus bilang iya, keterima, silahkan diseleksi berikutnya untuk ke beasiswanya. Itu mekanismenya ada yang kayak gitu. Ada yang mekanismenya kayak LPDP, nggak ngaruh. Terserah mau Anda apply kampus dulu, silahkan apply. Punya LOE namanya regular with LOE. Kalau yang enggak, ya berarti yang reguler aja kayak gitu. Jadi beda-beda. Benefit. Benefit itu lihat yang di cover apa aja. Ya jangan sampai kita nggak tahu. Ini yang paling sering nih. Ternyata untuk ngurus visanya, kalau saya mau ke Inggris itu insurance-nya harus dibayar di muka. Ya iya dia baru tahu, sayang banget gitu. Saya nggak ada uang untuk itu Mbak, gitu misalnya. Ya, apalagi kalau yang PhD itu kan 4 tahun, 4 tahunnya harus dibayar di muka seluruh anggota keluargamu. Yang dibayar LPDP kan cuma kita. Nah, itu kan akhirnya menghambat. Ya, gede loh. Dulu zaman saya gratis, nol. Saya pernah tunjukin kan ya, garanti letter ya. Saya pernah tunjukin nggak sih? Di kelas ini apa di kelas mana ya saya tunjukin garanti letter saya? Nih, kalau nggak percaya garanti letter saya dari Dikti ya. Itu nol. Insurance-nya sekarang bayar loh, 27 juta pas setahun. Satu orang. Itu 27 kali 4 tahun langsung. Kalau anak kita 3 tambah suami kali 4 lagi berarti. Kayak gitu. Nawacita, betul Citra, thank you. Sorry baru lihat. Bener, dulu Nawacita. Itu saya kayaknya kalau bukan karena mereka saya nggak tahu tuh ada bahasa-bahasa gitu. Nawacita, Astacita nggak ngerti. Iya kan? Agak kurang paham. Bahasa Jawa level tinggi, Sangsekerta gitu ya kayaknya level tinggi ya. Nih ya, health insurance-nya 0. Karena dulu gratis. Wah, sekarang bayar. 27 juta sih saya bayarnya. Satu orang, setahun. Kalau Eropa dari zaman dulu bayar. Dulu teman saya nih di LOG-nya di garanti letternya, letter of guarantee itu tulis yang ke Jerman tuh setahun kalau nggak salah 300 euro. 300 euro kan sekitar berapa sih? 4,5 juta ya.
4,5 juta, 5 juta lah gitu setahun. Sekarang Inggris bayar dari 2018. Ya, dulu mah 0, agak bayar. Teman total 294 juta. Iya memang orang pada jual mobil kok. Saya pada dengar ceritanya, jual mobil, ada yang minjem dulu duitnya dan lain-lain. Ya, jadi sayang banget kalau teman-teman nggak tahu itu dari awal. Nanti udah dapet akhirnya nyerah. Ya. Terus sekolah anak kalau yang bawa anak. Kalau ke Amerika nggak ada yang gratis. Amerika mah beda. Amerika pendidikannya apa? Nggak gratis, kesehatannya nggak gratis. Ya, jadi cek dari sekarang. Oke? Ya. Kemudian Australia saya baru tahu kemarin ini kita ngundang event bulan Januari atau Februari kemarin kita ngundang mantan klien kita gitu ya, orang OJK. Saya juga ngeliatin kok dia kayak foto-fotonya sendirian aja ya. Dia 2 tahun sekolahnya kan S2 ya, accounting. Kok dia foto-fotonya sendirian aja, berarti saya tahu dia anaknya 2 gitu kan. Ternyata yang dibayarin itu kalau master by research atau kalau PhD. Baru anaknya boleh dibayarin sekolahnya. Kalau enggak. Ya, jadi dicek teman-teman. Ya, check and recheck again. Oke. Dulu mah saya 0 tuh. Saya sebel banget Inggris kebijakannya ini banget ya. Drastis banget bedanya ya. Dulu 0. Cuman emang saya dengar banyak yang ya namanya sakit ya tiba-tiba mungkin ya, tiba-tiba operasi usus buntu lah, melahirkan itu yang paling sering ya di Inggris tuh. Karena gratis. Teman-teman saya maksudnya banyak yang melahirkan di sana gitu. Jadi apa namanya? Akhirnya berubah kebijakannya. Dulu tuh NHS mau dibubarin dulu zamannya saya tuh lagi rame isu apa protes NHS dibubarin aja karena merugikan ya kayak BPJS gitu lah rugi gitu ya. Lihat kampus partnernya. Ya, sekarang kan semua udah rapih ya. LPDP misalnya jalur yang apa dia udah punya list kampusnya, jalur yang apa dia udah punya kampus listnya. Lihat jangan sampai kampus yang kita udah cari-cari itu nanti materi 1.6 ya, how to choose the right programs and university. Kampus yang udah kita cari-cari kagak ada listnya di kampusnya beasiswa. Ya, jadi pastiin ada. Kemudian credentialnya dicek. Ya, karena dengan segitu banyak beasiswa yang ada itu, cek siapa yang udah pernah jadi alumninya, terutama orang Indonesia. Ya, kemudian lihat dananya dari mana. Karena bisa aja diberhentiin dana itu. Kalau yang belum panjang sejarahnya. Ya, yang saya cerita cowok saya PhD itu ya, tiba-tiba diberhentiin aja karena COVID katanya. Dananya habis, dana kampus. Beasiswa dari kampus gitu. Terus mahasiswanya dipilih, diminta milih, diselesain dapat gelar MPhil atau di postpone. Yang mana kalau di postpone itu berarti sisanya harus bayar sendiri. Nah itu. Ya. Okay, so what you have to do now? Puzzle up your vision and mission statement with the scholarship provider. Besok kita belajar visi kita apa, misi kita apa. Itu adalah payung utama kita untuk menulis esai. Ya, jadi nulis esai, ujuk-ujuk nulis esai itu bingung kalau nggak ada visi misinya. Harus ada visi misinya. Ntar besok dijelasin cara bikin visi misi gimana. Save your time by knowing the cut-off eligibility. Ya, jadi jangan buang-buang waktu ya. Kalau kita sekiranya udah nggak bakal keterima, jangan apply ke situ lagi, Itu namanya buang waktu teman-teman. Ya, be smart gitu. Saya selalu ingat dulu. Saya kayak gitu orangnya. Cuman waktu itu saya dengar wawancaranya Anies Baswedan gitu ya kalau nggak salah ya. Atau siapa gitu penerima beasiswa lainnya. Itu kan mereka itu yang di pemerintahan itu banyak yang penerima beasiswa ya teman-teman ya. Dulunya ada yang beasiswa saya, Bu Sri Mulyani itu beasiswa saya tuh Kemendikbud tuh. Ya, kalau Anies dia Fulbright, terus Pak Tito itu Chevening, ya itu banyak tuh orang pemerintahan ya. Dia bilang gini, lakukan apapun ya yang bisa Anda lakukan sampai tujuan Anda tercapai. Yang penting itu tidak merugikan siapapun dan tidak melanggar hukum. Itu dulu saya lakuin tuh, apapun itu. Contoh nih, saya dapat LOE itu bulan Februari, ingat banget pas Valentine, 14 Februari 2012. Si Dikti kampret ini, dia manajemennya rusak kan ya, berantakan gitu ya.
Itu kita udah submit LOE Ankon, diminta lagi di bulan Juli. Terus dia bilang, tanggalnya harus tanggal sekarang ya gitu. Dan harus hard copy. Astagfirullah ya. Saya mintalah sama kampus saya bisa dikirim nggak hard copy. Dikirim, bayangin, dari Inggris all the way come to my home. Sampai ibu saya bilang, itu apa surat isinya, mama nggak ngerti gitu ya. Ya, itu surat penerimaan tuh. Tapi tanggal 14 Februari 2013. Bagi orang Inggris nggak masuk akal, lu udah diterima Ankon, masa minta diganti tanggal, mau ngapain nih, kayak gitu. Ya kan? Akhirnya saya ganti tuh tanggalnya sendiri. Karena nggak masuk akal aja gitu. Dan bagi saya itu nggak mengubah apapun, saya nggak merugikan siapapun, nggak melanggar hukum, ya. Jadi saya ganti. Habis menurut saya nggak masuk akal saya juga. Saya udah ngomong sama tim dari kampus, "Ini tim beasiswa saya minta tanggalnya diganti." Terus dia bilang, "Dev, ini tuh otomatis kamu udah keterima. Dari 14 Februari ngapain diganti, malah jadi citranya buruk dong, baru keterima di Juli kan. Kan dari Februari udah keterima." Kayak gitu. Saya ganti loh, bener. Gitu. Jadi lakukan apa yang bisa dilakukan secara strategis. Yang penting tidak melanggar hukum dan tidak merugikan siapapun. Itu bener banget tuh. Jadi pas Pak Anies dulu ngomong, saya kayak, gua banget tuh kayaknya tuh, berjuang pokoknya. Ya, saya tahu beasiswa itu banyak isinya anak-anak pejabat gitu ya. Jadi saya berjuang sekuat tenaga, saya ke Setnek tuh. Dulu saya harus dapat surat dari Setnek teman-teman buat cair uang beasiswanya. Setnek itu kan kayak dari tangan kanannya presiden langsung. Kalau nggak punya itu saya nggak berangkat, saya nggak bisa cair duitnya. Terus saya tongkrongin ke Setnek Sarinah tuh. Kalau lewat email-email gini mah, aduh, sampai tahun kapan juga agak jadi kayaknya suratnya ya. Saya tongkrongin baik-baik, saya bilang, keluar surat saya. Bacanya Fakultas Keperawatan, jadi dia salah kopas gitu kayaknya. Pak, ini salah Pak, bukan keperawatan Pak, gitu. Saya, apa Mbak bidangnya? Komunikasi, tungguin tuh. Ya dari pagi, dari jam 7 pagi udah sampai, keluar suratnya jam 5, bayangin. Nungguin pejabatnya, meeting lah, apalah segala macem. Jam 5 sore, can you imagine? Hari Jumat, saya inget banget. Kalau nggak salah bulan Ramadan gitu. Jadi buka puasa tuh di Sarinah situ. Lakuin teman-teman. Ya, this is worth it kok. Lakuin. Ya, punya strategi, jangan ya udah ditolak, udah deh kayaknya emang nggak tembus, itu nggak resilient tuh. Ya, lakukan. Yang penting kita nggak rugiin orang, kita nggak ambil hak orang, kita nggak langgar hukum. Lakuin. Ya, saya dulu pas di interview, yang interview saya satu profesor ITB, satu profesor Unpad. Lancar lah interviewnya. Saya orang pertama. Bayangin, saya interview pagi di Sahid, Hotel Sahid. Saya orang pertama jam 8 tuh. Datang dari jam 7. Deg-degannya bukan main ya. Kalau ingat sekarang kayak, aduh ngapain gue dulu deg-degan separah itu ya. Tapi ya itu namanya first time ya. Masuk ke dalam ruangan. Lancar, cuma 30 menit interviewnya. In English, all in English. Oke. Jelas pokoknya semuanya. Udah berdiri, udah saying thank you, udah salaman, udah berdiri, tiba-tiba yang dari ITB bilang gini, wait, katanya. Saya mau lihat dulu surat rekomendasi dari kampus kamu, dari UI maksudnya. Terus saya cek dulu ya sebentar gitu. Pas dicek, ternyata UI itu bikin kayak surat pengantar, ini loh nama-nama calon dosen yang bakal kami rekomendasikan. Nama saya nggak ada, teman-teman. Saat itu saya nggak tahu, kok bisa nggak ada gitu ya. Terus dia bilang, kok nama kamu nggak ada di sini? Wah, itu udah berdiri, duduk lagi tuh. Saya juga nggak tahu kenapa nggak ada, saya bengong. I don't know, what happened ya Pak gitu. Wah, jangan-jangan kamu nih nggak direkomendasi ini sama kampus kamu ya katanya. Kamu nih mau kabur ya. Wah, biasa orang Indonesia ya, curiganya tinggi ya. Saya juga bingung, hah? Kok bisa nggak ada? Wah, itu puyeng. Terus dia bilang, saya tunggu hari ini surat rekomendasi dari dekan kamu langsung katanya. Kalau memang betul kamu diizinkan, saya tunggu hari ini. Saya bilang, Bapak di sini sampai jam berapa? Kita nginep, kita tunggu sampai malam katanya. Berangkat tuh balik lagi ke Depok. Bikin suratnya. Nangis di tengah jalan tuh. Kenapa ya? Kok nggak ada ya? Karena nggak ngerti kenapa. Ternyata teman-teman, karena saya itu tahu informasi beasiswa itu tinggal seminggu lagi tutup. Terus saya ngomong sama bos saya, sama sekretaris departemen, terus saya ke dekan. Dekannya bilang langsung aja ke rektor. Karena kan tinggal beberapa hari lagi nih. Saya telepon ya Pak Rektor dulu, rektornya Gumilar tuh. Pak Rektor, ini ada staf saya mau ikutan beasiswa ini, boleh dibantu ya Pak ya? Iya Bu, silakan datang aja. Datanglah saya ke rektor. Harusnya tuh surat masuk ke SDM dulu, baru ke rektor. Ya kalau gue masuk ke SDM dulu, makanya nggak bakal keburu waktunya, pasti udah tutup.
Itu namanya jalan Tuhan tuh. Akhirnya saya ke rektor langsung, ya elah langsung keluar surat, tidak dikasih sekretarisnya, langsung keluar tanda tangan rektor basah kan, cap basah, beres saya kirim udah buat aplikasi interview, aplikasi beasiswa. Jadinya nggak masuk ke SDM-nya UI kayak gitu. Saya nangis, terus saya bingung. Orang saya bener kan ya, yang penting saya bener nih, yang penting saya nggak bohong, saya nggak ngambil hak orang kan. Saya datengin tuh, kebetulan hari itu hari jadinya Fakultas Farmasi UI, dulu tuh masih MIPA. Akhirnya berubah menjadi farmasi. Jadi lagi rame tuh, lagi syukuran, ada Dahlan Iskan dateng, ada wartawan apa segala macem kayak gitu. Saya pelan-pelan ngindik-ngindik nyari dekan saya, lagi rame, lagi dikerubungin sama wartawan kan. Aduh, kemana nih saya ya? Ke wakilnya. Pas ke wakilnya saya bilang, "Pak, punten banget Pak, saya ditungguin sama interviewer beasiswa nih Pak. Katanya nama saya nggak ada." Terus dia bilang, "Kok kamu dipersulit sih?" Kata dia gitu kan. Nggak ngerti Pak, karena saya bener-bener nggak ngerti itu, bener-bener kayak masih kosong. Nggak ngerti kenapa ya gitu, kok nggak ada nama saya gitu. Terus, oh ya udah bikin suratnya draft. Draft surat itu di kantor tuh. Kan kantor lagi pada repot kan, jadi saya bikin sendiri aja. Kayak gimana bikinnya ya saya bikin aja, saya yang sepahaman saya gitu, bahwa saya nama ini, wakil dekan NIP segini, saya mengizinkan anak ini untuk sekolah bla 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 karena kedepannya akan gini 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 gitu. Udah saya bikin, dia tanda tangan, saya balik lagi. Nah kebetulan karena itu lagi ada acara, jadi saya ganti baju, baliknya pakai baju panitia gitu. Itu dicurigain lagi, kok cepet banget katanya. Dipegang-pegang tuh ininya, suratnya. Ini tanda tangannya basah apa elektronik gitu kan, nggak boleh elektronik kan. Dipegang-pegang, terus saya bilang, "Ya kalau nggak percaya konfirmasi aja deh Pak," saya gitu. Udah capek banget soalnya, maksudnya kayak gue jujur nih, lo masih nggak percaya juga. "Oke oke," kata dia, "kalau nggak lulus juga bisa coba tahun depan," dia bilang kayak gitu. Wah saya udah dendam banget rasanya ya. Pas pulang, udah selesai acara, hari Seninnya saya mikir, "Saya mesti ngomong nggak nih ya? Kayak saya harus ngomong nih." Saya searching nama profesor itu di Google, saya ketemu alamat emailnya, saya tahu profil dia siapa di ITB, yang Unpad juga kayak gitu, saya cari profilnya, saya email. Udah saya email, oh enggak, saya ke UI dulu, ke rektorat saya tanya, ke SDM-nya. Baru tuh ketahuan, "Oh kamu nih yang potong Kompas yang langsung ke rektor ya?" Kayak gitu-gitu kan. Mana saya tahu Mas gitu, saya kerja di laboratorium sebelumnya, mana saya ngerti urusan administrasi kan. "Nggak boleh potong-potong Kompas kayak gitu, bla 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 bla," dimarahin lah intinya. Udahlah intinya dibuatin suratnya, akhirnya saya kirim langsung suratnya ke Dikti lantai 5, saya inget banget, saya kirim langsung ketemu sama Pak Prof, itu Prof jago banget, bagus, orang Chinese, aduh lupa namanya, Prof Ian ya, itu Prof Ian, udah mantep banget kayak, "Oh ya ada yang kurang ya? Ya nggak masalah, sini sini sini," gitu. Pokoknya menyenangkan lah. "Apa apa yang kurang, ininya, berkasnya?" "Iya Pak, ini kemarin surat yang ini kurang dari SDM." "Oke udah," habis itu saya cari nama profesornya, saya email. "Tadi saya udah kasih ke Prof Ian bla 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 bla," kayak gitu. Dibalas langsung, "Terima kasih," katanya, "tapi kita lihat aja ya hasilnya apa," itu. Jadi kayak kayak mengurangi ini mental, tapi maksud saya itu proses yang saya lalui itu gitu, bahwa lakukan, ya yang ini nih, ya knowing the cut of eligibility, kita eligible kok, lakuin apa yang kita bisa lakuin, ya. Makanya kalau perhatiin deh, beasiswa-beasiswa asing, itu kadang si interviewer udah kenal sama kita gitu, karena pernah ketemu di conference apa atau apa gitu. Sehingga sehingga Nih yang paling sering ya, biasanya dia itu punya agenda apa sama kementerian apa, nanti yang keterima tuh yang tim-tim yang itunya, yang kuncian-kunciannya, biasanya gitu. Ya nggak apa-apa itu menurut saya sah-sah aja, itu strategi. Ya misalnya nih, USAID itu punya program sama Kemenperin gitu ya, untuk ngasih alat atau ngasih apalah gitu, bisa ngasih duit lah intinya. Di Kemenperin orang kuncinya si ABC, terus dia tahu USAID punya beasiswa, si ABC ini apply, itu bisa tembus. Saya tahu beberapa teman kayak gitu. Ya itu nggak apa-apa gitu, fine ya, normal. Itu namanya memang strategi kayak gitu. Ya jadi lakukan kalau teman-teman tahu itu, gitu ya. Oke, jadi tadi dari cerita saya semoga jadi ngerti ya bahwa strategi ini, it's all about strategi. Ini jangan jangan apply gagal berkali-kali nggak dievaluasi itu buat apa? Ya harus tahu strateginya. Yang saya bilang kan kalau Anda dari timur ganti KTP Anda, kalau udah lebih dari 6 bulan tinggal kan berhak ganti KTP. Nggak melukai siapapun itu, ganti alamat KTP. Apply gitu, AS tembus, perempuan PNS dari timur, privilege-nya tinggi gitu. Ya, kemudian plan better by knowing the mechanism and important dates tadi, harus tahu deadline-deadline. Ya, kalau enggak udah ketinggalan lagi, tahun depan lagi. Aduh ya Allah, habis usia nanti ya. Cuman buat ngurusin kayak gitu lagi gitu lagi. Ya, jadi
3 hal ini penting teman-teman. Nanti vision mission besok tahu eligibility-nya apa. Ya, karena saya suka ngelihat sebenarnya masalah pertandingan apapun ya, kompetisi, beasiswa, apapun, keterima PNS apa enggak, lihat syaratnya, penuhi, lampaui dikit, pasti keterima. Gitu. Saya udah ngeliat kayak gitu sih polanya. Ya dulu SPMB saya nggak ngeh kalau ternyata nilai manis itu jadi mempengaruhi seluruh penilaian. Makanya nggak tembus. Karena selalu coba-coba ngisi. Begitu isi mak UI saya belajar bahwa dulu tuh SPMB itu saya nggak keterima karena saya nggak tahu ternyata misalnya matematik saya 4 nilainya, tapi fisika saya ada yang -1. Itu ternyata tetap langsung di cut off gitu. Saya nggak tahu, nggak ngeh hal itu. Dikasih tahu di NF, di Nurul Fikri dikasih tahu, cuman saya pikir nggak apa-apa lah gitu, 1 minus doang mah saya pikir dinilai semuanya, nggak taunya enggak. Nah begitu simak UI saya ngerti, oh nggak boleh nih. Akhirnya saya ngisi bener-bener yang saya ngerti doang aja yang saya bisa. Sedikit banget jawabnya. Tembus akhirnya. Jadi kan kita selalu belajar tuh. Ya ada strategi pokoknya. Ya pokoknya semua apapun itu kompetisi dan lain-lain. Kalau kita gagal tuh bukan bodoh, bukan nggak layak, tapi nggak cocok dimintanya apa, kita kemana kayak gitu. Ya, jadi itu. Know what to expect and anticipate by checking the benefits. Ya, tadi ya udah tahu masalah insurance, masalah visa. Visa saya zaman dulu 5,9 juta. UMK zaman dulu 1,5 juta, bayangin. UMK Depok. Visanya 5,9, 4 kali gaji. Dan beasiswa saya nggak ditanggung visanya, kata ayah saya, ini kayaknya uangnya dikorup kali ya. Masa orang berangkat sekolah visanya nggak ditanggung sih, kata ayah saya gitu. Saya nggak tahu LPDP tanggung apa nggak sih? Tanggung kayaknya ya. Pokoknya zaman saya tuh dulu saya berjuang 5,9 korek tabungan pokoknya. Ya 5,9 juta visa belajar di UK dulu. Sekarang kayaknya udah naik lagi deh. Ini sekarang 6,5 kali. Atau 7 juta mungkin sekarang, nggak tahu deh. Pokoknya dulu kayak gitu. Jadi saya kayak anjir ini emang ya perjuangan ini dahsyat banget gitu ya. Tapi it's worth it teman-teman. Ya. Mitigate the risk of receiving untrustworthy fund. Ya, kalau tadi teman-teman ikutan yang beasiswa yang nggak familiar gitu ya, cek betul-betul siapa pemberi beasiswanya, siapa pemberi uangnya. Ya, karena beasiswa itu banyak banget kayak di Jepang itu dia wajib tuh kantor-kantor itu Hitachi, Ajinomoto, Hyundai Korea ya. Apalah perusahaan Jepang itu semua itu harus wajib punya CSR dan boleh membiayai orang S2, S3 yang bukan dari company itu untuk sekolah full covered dan itu ya nggak mesti kerja di situ. Dulu misalnya dosen-dosen di farmasi UI itu saya tanyakan, ibu dulu S3 dari mana bu? Dari Hitachi dia gitu kan. Terus ibu nggak mesti sekolah, nggak mesti kerja di sana? Enggak tuh gitu. Terus saya nggak ngerti, sekarang saya ngerti. Ya, kirain mah harus mengabdi atau harus pegawai situ kayak gitu. Ternyata enggak. Itu buat umum. Kemudian ini contoh puzzle up vision mission. Nih, saya selalu bilang kalau yang mau ke negara mana, lihat visi misi bilateral kedua negara. Itu selalu ada, mereka selalu punya programnya. Ya, kalau AAS dia punya Kiat misalnya, Kiat tuh untuk di transportasi, dia punya kalau UK ada Mentari, ada banyak banget deh. Kalau yang S3-nya doktrin, kemarin Mbak siapa? Mbak Citra ya? Mbak siapa ya kemarin ya? Chandra ya sempat share tentang IAIE, ikatan apa itu? Ya ilmu ekonomi deh pokoknya. Sekarang udah makin banyak, bahkan sekarang Dirjen Pajaknya aja bikin kayak kumpulan orang-orang pajak di sana di UK. Ya kalau dulu zamannya saya sih sedikit ya, dulu zaman saya cuma ada Kibar. Kibar tuh kelompok Islam bersama, kelompok Islam B-nya apa ya lupa, Britania Raya lah pokoknya gitu. Tapi sekarang udah makin banyak mereka punya perkumpulannya, which is great ya, bagus. Nah lihat kedua belah itu punya hubungan apa. You gonna be the bridge, you gonna be the communicator, you gonna be the mediator. Ya, karena setiap bilateral dua negara pasti ada programnya setiap 5 tahun. Ya dicek begitu. Oke, ini contoh puzzle up. Ada pertanyaan? Kalau nggak kita lanjut besok ya. Karena ini intinya saya soalnya mau ada event agak jauh di Tribrata di Kuningan apa itu Dharma Wangsa ya. Jadi apa? Kita lanjut besok. Intinya please dicek, cek. Kita bukannya nggak bisa bantu cek karena ya kita udah siapin aja provide karena itu selain karena itu menempel di individu juga jadwalnya suka berubah-berubah gitu. Jadi harus dicek baik-baik. Ya, kita mau apply apa. Oke, teman-teman nanti setelah kalau mau one on one langsung boleh ya profiling sehingga bisa nanti dapat report dirimu harus apply apa aja.
gitu. Ya, yang paling penting menurut saya jangan pernah selagi umurnya masuk jangan pernah skip LPDP. Ya, karena it's worth it. LPDP menurut saya nggak ribet, saya udah tahu alurnya semua gampang gitu-gitu aja. Ya kalau mau skip TBS, tes bakat skolastik, pastiin teman-teman punya LW Ankon gitu aja. Atau punya LW Ankon atau iya kan mau yang PTUD atau LW Ankon. Ya atau strateginya aja. Gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu lagi besok. Nanti mungkin tim saya akan info ya di grup ya. Belum info untuk yang besok. Kalau saya lihat dari roadmap-nya sih besok harusnya itu yang mindset sama vision. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beristirahat, selamat hari Sabtu, selamat berkumpul dengan keluarga. Selamat pagi. Bye-bye.